Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani dari kelas 12 RPL 8. Di sini saya akan menjelaskan proposal aplikasi absensi bimbel berbasis Android. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin cepat. Perkembangan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk di bidang pendidikan. Tanpa teknologi informasi dan komunikasi, lembaga pendidikan dapat dikatakan belum cukup untuk mendukung proses belajar mengajar maupun administrasi yang baik. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Keberhasilan dalam sebuah organisasi ataupun instansi tidak lepas dari kedisiplinan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kedisiplinan kehadiran dari siswa merupakan hal terpenting untuk kesuksesan kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 14 Sukarta. Daftar absensi siswa masih dilakukan dengan manual. Absensi siswa dilakukan oleh kelas masing-masing, petugas piket dan guru bimbingan. Konseling atau BK, absensi yang dilakukan oleh kelas dengan cara menuliskan di buku absen setiap hari. 1.2 Batasan masalah. Hanya pengabsen saja, tidak ada materi. Rumusan masalah. Para kalangan pelajar dan mahasiswa biasanya absen secara langsung, tetapi dalam kondisi pandemi ini para kalangan pelajar dan mahasiswa hanya di rumah aja, dan aplikasi ini mempermudah untuk mengabsen bimbel. 1.4 Tujuan dan manfaat. Tujuan aplikasi pengabsen berbasis mobile ini untuk memudahkan para siswa bimbel untuk mengabsen serta memiliki data siswa yang mengikuti bimbel ini. 1.4 Manfaat pembuatan aplikasi absensi bimbel. Mempermudah para kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pengabsenan bimbel. 1.5 Saran 1 pelajar 2 mahasiswa. Bab 3 Permasalahan umum 2.1 Analisis masalah. Analisis masalah adalah kajian untuk mengetahui kalangan pelajar dan mahasiswa bisa tahu mana yang sudah mengabsen atau tidak di dalam aplikasi tersebut. 2.2 Solusi. Dibuatnya aplikasi absensi bimbel. Bab 3 Perancangan dan pelaksanaan 3.1 Biaya proyek. 3.2 Jadwal proyek. 3.3 Tim pelaksana. Bab 4 Desain dan perancangan. 4.1 Pengumpulan data. Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan data. Sumber data yang dikumpulkan dapat diklasifikasi sebagai berikut. 1. Perancangan data dengan menggunakan media internet, yaitu melakukan proses perancangan informasi dengan cara searching di website yang berhubungan dengan aplikasi absensi bimbel. 2. Referensi dalam buku, yaitu dengan menggunakan buku dalam mengamati aplikasi yang kami buat. 3. Mengumpulkan data yang diberikan yang berkaitan dengan aplikasi absensi bimbel. 4.2 Perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi memiliki kebutuhan yang bertujuan untuk mengurangi resiko sistem gagal kembali. Kegagalan pengembangan sistem umumnya terjadi karena sistem tidak memenuhi kebutuhan pengguna atau sistem tidak sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Studi kelayakan perlu pengembangan fungsi produk yang diharapkan untuk berjalan. Kelompok pengguna, lingkungan pengoperasian, serta lingkungan pengguna yang akan menggunakan sistem aplikasi. Pengguna yang menggunakan sistem ini terdiri dari pengguna absensi bimbel.
1. Admin. Aktor utama adalah admin. Admin ini aktivitasnya yaitu mengelola yang sudah ikut absen bimbel. 2. User. Pengguna ini gunanya mengisi absen. 4.3 Perancangan database. Perancangan database aplikasi kasir 2 entitas yaitu admin dan user. Admin membuat absen bimbel. Absen bimbel digunakan user. Lalu absen bimbel bisa berguna untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. 4.4 Perancangan user interface. User interface adalah tampilan rancangan aplikasi yang akan saya buat. Bab 5. Penutup. 5.1 Pesan kesan pesan untuk aplikasi atau absensi bimbel yang saya buat ini semoga bisa ditingkatkan lagi. 5.2 Saran atau kritik. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi dalam pembuatan aplikasi ini agar yang lainnya juga dapat menggunakan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.